Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan statistik dan probabilitas, di mana kita pada kesempatan ini akan belajar tentang peluang bersyarat. Nah, pada kesempatan ini akan terbagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama adalah peluang bersyarat, dan yang kedua kalau kita lihat atau kita tinjau dengan kejadian saling bebas. Nah, pertama-tama kita akan berbicara tentang peluang bersyarat dulu. Peluang bersyarat itu apa gitu ya? Peluang bersyarat adalah suatu peluang yang terjadi gitu ya. Kejadiannya jika diketahui kejadian lain. Artinya suatu peluang yang terjadi kejadiannya jika diketahui kejadian yang lain. Artinya suatu kejadian ini bisa kita tahu kalau kejadian yang lain itu sudah terjadi dahulu. Berarti ada syarat kejadian yang lain itu terjadi. Di mana notasi peluang bersyarat adalah gitu ya, P gitu ya, peluang atau probabilitas gitu ya, B, kemudian kita kasih garis lurus gitu ya, A, dan ini dibaca dengan peluang B terjadi jika diketahui peluang kejadian A. Berarti peluang B ini akan terjadi kalau peluang kejadian A sudah diketahui. Di mana peluang B bersyarat A gitu ya, itu adalah peluang A irisan dengan B dibagi dengan peluang A, di mana peluang A harus lebih besar dari 0. Karena kalau sama dengan 0 atau negatif gitu ya, maka akan menyalahi. Kalau negatif maka tidak mungkin ya, karena nilai peluang itu rentangnya kan dari 0 hingga 1 gitu ya. Tapi peluang bersyarat di sini bahwa peluang A ini syaratnya terjadi dulu gitu. Kalau syaratnya terjadi kan harus lebih besar dari 0, karena 0 ini adalah kejadian yang mustahil. Artinya apa? Tidak terjadi kayak gitu. Berarti kalau harus terjadi, berarti minimal kan ya, dia harus lebih besar dari 0. Berarti peluang B bersyarat dengan A itu adalah peluang A irisan dengan B dibagi dengan peluang A. Sebagai pemahaman gitu ya, jika sebuah dadu dilempar satu kali gitu ya, maka dapat ditentukan berapa peluang angka yang muncul kurang dari 4. Bisa. Ya. Angka yang muncul kurang dari 4 itu adalah 1, 2, 3 gitu ya. Maka peluangnya adalah, berarti kalau misalkan kita B ini adalah kejadian angka yang muncul kurang dari 4 gitu ya, maka bisa kita hitung peluang B itu adalah 3/6. 3 itu siapa saja? 1, 2, sama 3. Ini kan kurang dari 4, berarti ada 3. 6 ini adalah ruang sampel. Ruang sampelnya dari dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3/6 itu sama dengan 1/2 kalau kita sederhanakan. Stop di situ. Selanjutnya, jika A adalah kejadian angka yang dihasilkan adalah ganjil. Kalau B tadi adalah kejadian yang muncul kurang dari 4, berarti 1, 2, 3. Kalau sekarang jika A adalah kejadian angka yang dihasilkan ganjil. Kalau ganjil itu berarti yang muncul dari dadu itu angka 1, 3, atau 5. Kan gitu ya. Peluangnya sama-sama adalah setengah juga. Gitu. Tapi kan kita bisa melihat ya, bahwa peluang dari antara B sama A gitu ya. B itu kurang dari 4 itu 1, 2, 3, ada angka 3. Jika A adalah yang dihasilkan ganjil gitu ya. Ganjil itu berarti ada 1, 3, 5 gitu ya. Berarti ada sama-sama 3 gitu. Berarti ada yang beririsan gitu. Maka kalau beririsan seperti ini gitu ya, maka kalau kita gabungkan, kita menggunakan kaidah peluang aturan yang penjumlahan gitu ya, maka kalau peluang A digabung dengan B berarti peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan dengan B, kan gitu. Akan tapi di sini kita akan belajar tentang bersyarat. Nah, berapa peluang kejadian B gitu ya jika diberikan informasi bahwa lemparan tersebut menghasilkan angka ganjil. Loh, ada syaratnya. Syaratnya adalah angka ganjil. Padahal angka ganjil ini yaitu ada 1, 3, sama
5. Maka kita harus tahu dulu, gitu lah. Peluang syaratnya muncul angka ganjil ini kita tahu dulu, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan peluang bersyarat. Berarti peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang A irisan dengan B, gitu ya, dibagi dengan peluang A. Nah, irisannya adalah 1/3 karena hanya ada satu saja, gitu ya, yang sama, dibagi dengan peluang A adalah 1/2. 1/2. Jadi totalnya adalah 2/3. Yang awalnya ya tanpa ada syarat peluangnya adalah setengah. Tapi ketika ada syarat ya A, ternyata nilai peluangnya lebih naik ya, 2/3. Setengah sama 2/3 kan berarti kan lebih besar 2/3. Ternyata ketika ada suatu syarat bisa berdampak nilai peluangnya bisa naik. Sama ketika teman-teman belajar gitu ya. Belajarnya adalah teman-teman bisa mengambil mata kuliah, misalkan mata kuliah tugas akhir gitu ya. Tapi dengan syarat gitu ya, bahwa mata kuliah penelitian ya atau penulisan ilmiah sudah lulus. Ini syaratnya gitu. Kalau ini belum lulus, maka kan peluang untuk mengambil tugas akhir kan juga akan sangat kecil. Meskipun ada peluangnya, ada, tapi tidak sebesar kalau misalkan peluang ya dari mata kuliah penulisan ilmiah itu sudah lulus atau sudah ada nilainya gitu. Nah, itulah gambaran untuk pemahaman terkait dengan peluang bersyarat. Contohnya, misalkan kereta api Argolawu ya atau Argolawu ini selalu berangkat tepat waktu dengan peluangnya 0,83 dan selalu sampai tepat waktu 0,82. Selain itu, nilai peluang berangkat dan sampai tepat waktu adalah 0,78. Tentukan berapa peluang dari kereta api Argolawu sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu. Nah, ini gini. Argolawu sampai tepat waktu, tapi jika diketahui berangkat tepat waktu. Gitu. Yang B, Argolawu berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu. Berarti ada syaratnya ya. Artinya apa? Syaratnya adalah diketahui berangkat tepat waktu, yang A, yang B adalah diketahui sampai tepat waktu. Kalau misalkan A kejadian KA Argolawu berangkat tepat waktu, B kejadian Argolawu sampai tepat waktu, maka peluang A-nya tadi sudah diketahui 0,83, peluang B-nya 0,82, irisannya adalah 0,78. Maka ketika peluang B dengan syarat A, berarti A irisan B gitu ya, dibagi dengan peluang A, karena syaratnya adalah A. Berarti 0,78 dibagi 0,83 sama dengan 0,94. Sedangkan peluang A gitu ya, dengan syarat B gitu ya, berarti peluang A irisan dengan B gitu ya, dibagi dengan peluang B, karena syaratnya adalah B. 0,78 dibagi 0,82 sama dengan 0,95. Ya, enggak beda jauh ya. Enggak beda jauh. Tapi kan ada syaratnya ini. Nah, berarti ada naik ya. Yang awalnya tadi kalau peluang B itu hanya 0,82, tapi ketika ada syarat A ya, bersyarat A peluangnya jadi naik 0,94. Yang awalnya peluang A hanya 0,83, tapi karena ada syarat B, maka peluangnya naik jadi 0,95. Nah, pengaruh juga. Setelah kita memahami sedikit tentang peluang bersyarat ya, kita akan berbicara tentang kejadian saling bebas dulu. Dua buah kejadian A dan B dikatakan bebas jika dan hanya jika peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang B. Dan peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang A. Artinya bahwa terjadinya kejadian A sama sekali tidak memengaruhi terjadinya B atau bersifat sebaliknya. Berarti tidak ada pengaruhnya sama sekali. Berarti istilahnya syarat ini ternyata tidak memberikan pengaruh sama sekali.
Seandainya dua buah kartu remi diambil berturut-turut dari tumpukan kartu dengan adanya pengembalian. Berarti kita kembalikan gitu ya. Kita ngambil dua kartu gitu ya, secara berturut-turut gitu ya. Tapi ada unsur pengembalian, berarti kita kembalikan. Setelah kita ngambil pertama, misalkan kita dapatnya adalah joker gitu ya, atau apa namanya kita dapatnya as gitu ya, atau king gitu ya. Tapi kita kembalikan ke tumpukan semula gitu ya. Selanjutnya, dimisalkan A adalah kejadian kartu pertama yang terambil adalah kartu as, dan B adalah kejadian kartu kedua yang terambil kartu wajik, gitu ya. Sehingga akan didapatkan peluang B, yaitu adalah kartu wajik itu jumlahnya 13. Berarti 13 per 52, karena kartu remi jumlahnya adalah 52. Berarti peluangnya adalah 1 per 4. Sama halnya kejadian peluang B dengan syarat A. Berarti 13 per 52. Sama dengan 1 per 4. Karena apa? As ini gitu ya. Kartu as di sini gitu ya. Pas ketika peluang B tapi dengan syarat A. A ini adalah kejadian kartu pertama yang terambil adalah kartu as. Tapi kan kartu as ini kan mungkin saja yang diambil adalah wajik. Gitu. Kartu as tapi yang wajik. Gitu. Sehingga tidak ada pengaruhnya. Gitu. Dengan demikian, kejadian A dan B ini disebut dengan kejadian saling bebas. Karena kartunya dikembalikan. Gitu ya. Berarti jumlahnya tetap sama. Gitu. Berbeda kalau misalkan kartu pertama kita ambil gitu ya, kemudian tidak kita kembalikan. Berarti jumlah kartunya akan berkurang. Dari 52 mungkin jadi 51. Gitu. Kalau sudah diambil nggak dikembalikan, berarti ini kejadiannya tidak saling bebas. Karena apa? Jumlahnya berbeda. Nah, sekarang kita lihat aturan perkalian. Berdasarkan pada aturan peluang bersyarat, ya, sehingga diperoleh suatu aturan perkalian. Misalkan peluang B dengan syarat A itu kan artinya adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang A gitu ya. Berarti kalau kita kalikan maka kita dapatkan peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan peluang B dengan syarat A. Kita kalikan silang gitu aja sama aja. Selanjutnya jika kejadian A dan B dapat terjadi secara serentak gitu ya, maka kejadian A irisan B dan B irisan A itu bersifat ekuivalen atau sama saja. Dengan demikian, peluang A irisan B itu sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A, syaratnya adalah B. Ya, berarti begini. Peluang A irisan B gitu ya, maka kalau ini ada kejadian serentak, kita menggunakan aturan perkalian gitu ya. Berarti kalau peluang A, peluang B syarat A. Berarti A, B, A. Nah, cara menghafalnya atau cara melihatnya seperti itu. Kalau peluang B berarti B, A, B. Tidak boleh B, B, A. Karena nanti aturan perkaliannya tidak sesuai dengan peluang bersyarat. Dengan demikian, antara kejadian A dan B tidak penting untuk mengetahui kejadiannya. Mau A dulu, mau B dulu, tidak masalah. Gitu. Yang penting apa? Di sini ada suatu kejadian yang serentak dan ketika A irisan B dan B irisan A itu bersifat ekuivalen. Ekuivalen itu sebenarnya sama. Gitu. Tapi harus tahu urutannya. Gitu ya. Ketika peluang A irisan B, maka peluang B berarti AB. Gitu. Tapi kalau misalkan peluang A irisan B itu adalah peluang A, gitu ya, maka harus peluang A, B, A. Berarti peluang B syarat A. Gitu. Contohnya, dari sebuah kotak yang berisi 20 bola, 5 diantaranya berwarna merah. Kalau 5 diantaranya merah, berarti yang 15 bukan merah, kan gitu. Kemudian 2 buah bola diambil satu persatu secara acak tanpa mengembalikan. Berarti diambil secara acak tanpa dikembalikan gitu ya. Bola tanpa dikembalikan bola pertama ke dalam kotak lagi. Berarti ketika sudah diambil nggak kita kembalikan. Berapa peluang kedua bola yang terambil berwarna merah?
Kalau A adalah kejadian bola pertama yang terambil adalah merah, merah itu jumlahnya 5, maka peluangnya adalah 5/20. Kemudian B adalah kejadian bola ya, yang diambil kedua ini diambil merah juga. Merahnya ini jumlahnya sudah tinggal 4 ya. Berarti 4/19. Karena apa? Tadi tidak dikembalikan. Yang awalnya jumlahnya 20 kan jadi 19. Jadi ini merupakan peluang B tapi dengan syarat A. Berarti 4/19. Sehingga peluang A ya ketika irisan dengan B itu sama dengan peluang A gitu ya, dikalikan dengan peluang B dengan syarat A. Peluang A itu 5/20 dikalikan peluang B dengan syarat A 4/19. Jadi kita dapatnya adalah 1/19. Nah, ini berarti ada kejadian kalau kita bisa melihat di sini berarti kejadian yang tidak bebas ya. Karena apa? Jumlahnya sudah terkurangi dan tidak ada pengembalian. Kemudian kita lihat lagi, misalkan kejadian saling bebas gitu ya. Suatu kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika berlaku sebenarnya ini sih gitu ya. Peluang A irisan dengan B itu sama dengan peluang A dikalikan peluang irisan B. Kalau kejadian saling lepas ya, itu adalah peluang A gabungan B itu peluang A ditambah peluang B. Tapi kalau saling bebas berarti peluang A dikalikan peluang B. Berarti kita hitung aja peluang A nilainya berapa dikalikan peluang B nilainya berapa. Selesai. Misalnya ada 2 kartu diambil dari setumpuk kartu remi yang telah dikocok dengan baik gitu ya. Maka tentukan peluang bahwa kedua kartu yang diambil adalah kartu as dengan ketentuan sebagai berikut. Kartu pertama dikembalikan. Berarti kalau kartu pertama dikembalikan gitu ya, berarti nanti otomatis jumlah dari ruang sampelnya tetap. B, kartu pertama tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti posisinya ruang sampelnya sudah berkurang. Kalau A adalah kejadian kartu pertama adalah kartu as, dan B kejadian kartu kedua adalah kartu as gitu ya, maka bisa kita cari ya A dan B saling bebas. Kenapa kok saling bebas? Karena dikembalikan. Artinya apa? Ketika dikembalikan di sini tidak ada pengaruh sama sekali, tidak mengurangi gitu, tidak ada keterkaitannya. Ya, 52 tetap 52 gitu. Kita ngambil pertama kartu as, berarti 4/52. Tapi kita kembalikan lagi gitu. Peluang B-nya harus as lagi gitu. Tetap sama, 4/52. Maka ketika diiriskan gitu ya, berarti 4/52 dikalikan 4/52 sama dengan 1/69. Berbeda dengan B karena kita kembalikan, maka B ini bergantung pada A gitu. Di mana peluang A itu adalah 4/52 karena as jumlahnya ada 4 dari kartu itu. Berarti 4/52. Sedangkan peluang B dengan syarat A karena tidak dikembalikan berarti berubah jadi 3/51 karena asnya sudah diambil 1 dan tidak dikembalikan. Berarti asnya tinggal 3, jumlah kartu tinggal 51. Maka peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B bersyarat dengan A. 4/52 dikalikan 3/51 sama dengan 1/221. Nah, sebenarnya kalau kita bisa melihat apakah ini kejadian bebas atau bergantung, itu bisa kita lihat apakah ada proses pengembalian kartu atau bola ke dalam ruang sampel di awal. Nah, gitu. Kalau misalkan tidak dikembalikan, biasanya dia bergantung. Karena apa? Karena bergantung di sini akan berubah ruang sampelnya, dan kemungkinan kejadiannya pun juga akan berubah. Sehingga bentuk aturan perkalian untuk n kejadian gitu bisa buat teorema jika dalam suatu percobaan kejadian A1 hingga ke AN ya dapat terjadi, maka akan memiliki sifat peluang A1 gitu ya, itu dikalikan dengan peluang A2 dengan syarat A1
dikalikan peluang A3 syarat A1 irisan A2 gitu ya. Kemudian peluang A4 dengan syarat A1 diiris A2 diiris A3 dan seterusnya gitu ya. Akan tapi jika ini kejadian saling bebas, maka sebenarnya tinggal kita kalikan saja. Peluang A1 dikalikan peluang A2 dikalikan peluang A3 hingga dikalikan peluang A ke N. Nah, tergantung dari bebas atau tidaknya. Nah, kalau penjumlahan berkaitan dengan saling terpisah, tapi kalau perkalian gitu ya, itu adalah kejadian yang bebas. Contoh, untuk lebih memahamkan lagi gitu ya, sebuah bola diambil secara berurutan dari dalam sebuah kotak, di mana kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih, 5 bola biru. Berarti totalnya ada 15. Tentukan peluang bahwa bola-bola yang diambil ternyata berurutan. Yang pertama merah, yang kedua putih, dan biru, gitu ya. Jika setiap bola yang diambil dimasukkan kembali ke dalam kotak. Ini berarti yang A ya. Kita ngambil pertama harus ada urutannya ya. Merah, putih, biru. Misalkan kita ngambil pertama itu ternyata biru, maka tidak kita hitung dalam proses kejadian. Maka kita kembalikan dulu. Kita ngambil lagi ternyata kita dapatkan adalah putih. Belum sesuai, gitu ya. Kita kembalikan. Kita ambil lagi sudah merah, maka ini menjadi kejadian yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan, ya. Setelah kita ngambil gitu ya, merah oke kita ambil. Tek, gitu ya. Kita ambil, kita simpan, tapi dengan syarat dikembalikan gitu. Karena syarat dikembalikan berarti jumlah total bola kan masih tetap ya. Kalau total bola masih tetap, ini berarti kejadiannya adalah kejadian yang saling bebas. Nah, karena apa? Ruang sampelnya tetap, jumlah bolanya juga tetap. Berbeda dengan B, setiap bola yang diambil tidak dimasukkan kembali ke dalam kotak. Nah, berarti pasti jumlah bola kan udah diambil nggak dikembalikan. Ruang sampel berkurang, jumlah bola kejadian yang satu sama kejadian yang lain pasti juga berbeda. Misalkan kita jawab, M kejadian mengambil bola merah pada pengambilan pertama, P pada bola putih pada pengambilan kedua, B kejadian mengambil bola biru pada pengambilan pertama atau ketiga ya. Ini sebenarnya adalah kejadian mengambil bola biru pada pengambilan ketiga yang B ini. Maka solusinya karena ini adalah kejadian yang A tadi tidak dikembalikan. Yang A adalah dikembalikan ya. Karena dikembalikan berarti kan dia saling bebas gitu ya. Saling bebas, M-nya jumlahnya 6, putihnya 4, birunya 5. Ya sudah, 6/15 dikalikan 4/15 dikalikan 5/15. 8/225. Kalau misalkan yang B, ya ini kan dikembalikan. Berarti kan yang pertama terambil adalah merah gitu ya. Berarti kalau merah sudah diambil gitu ya, berarti P ini akan bergantung pada pengambilan merah. Gitu. Selanjutnya, gitu ya, B akan bergantung pada merah dan putih. Berarti peluang M irisan dengan P irisan dengan B itu sama dengan peluang merah. Peluang merah itu berarti 6/15 gitu ya. Dikalikan dengan mengambil yang kedua, itu harus putih, tapi syaratnya merah udah diambil gitu ya. Putih jumlahnya berapa? 4. Tapi kan udah diambil 1, maka ruang sampel berubah jadi 14. 4/15. Kemudian yang ketiga kita ngambil itu adalah peluang dari biru, ya. Tapi syaratnya adalah merah sama putih sudah harus terambil dulu. Nah, biru jumlahnya 5, tapi ruang sampelnya berubah jadi 13. Jadi sama dengan 4/91. Nah, jadi untuk lebih mempermudah ya pemahaman kita terkait dengan ini kejadian bebas atau bergantung gitu ya. Sebenarnya kalau saya bisa memberikan saran ya, kita lihat ruang sampel ya. Ruang sampelnya posisinya dia tetap atau tidak sih gitu. Kalau misalkan tetap, kemungkinan ini adalah kejadian yang bebas. Tapi kalau ruang sampelnya semakin berkurang ya karena ada pengambilan objek-objek yang dijadikan suatu percobaan kayak gitu ya, kemungkinan ini adalah kejadian yang saling
bergantung atau kejadian yang bersyarat. Nah, nah, itulah tentang kejadian bersyarat ya atau hukum peluang bersyarat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.